Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Elvina, mahasiswi Pendidikan Ekonomi Universitas Lampung Angkatan 2017. Sebelumnya saya ingin mengucapkan Selamat Hari Pendidikan Nasional untuk seluruh pelajar dan tenaga pengajar serta masyarakat Indonesia. Berbicara mengenai pendidikan, apakah teman-teman tahu seberapa pentingnya investasi pendidikan bagi masa depan kita? Sebuah kutipan dari Nelson Mandela yang berbunyi, pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Kutipan ini menjelaskan betapa pentingnya pendidikan dalam kehidupan kita. Betapa tidak, sejauh ini pendidikan telah banyak mengubah peradaban dunia dan masih akan terus berlanjut. Karena pendidikan adalah jalan bagi kita untuk dapat menggunakan dan memaksimalkan akal pikiran kita. Seperti yang dikemukakan oleh John F. Kennedy bahwasanya kemajuan kita sebagai bangsa tidak bisa lebih maju daripada kemajuan kita dalam pendidikan. Pikiran manusia adalah sumber daya fundamental bagi kita. Oleh karena itu, kemajuan suatu bangsa dan negara sangat-sangat ditentukan oleh faktor kemajuan pendidikan. Saya teringat dengan satu kalimat yang pernah diucapkan oleh Najwa Shihab, bunyinya seperti ini. Hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan. Tanpa pendidikan, Indonesia tak mungkin bertahan. Pernyataan ini jelas semakin memperkuat arti penting pendidikan dalam kehidupan kita. Pendidikan sangat-sangatlah penting tidak hanya untuk kehidupan kita di masa sekarang, tetapi juga untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Karena pendidikan adalah investasi masa depan kita. Seperti yang kita ketahui bahwasanya dunia sangat membutuhkan generasi emas untuk melanjutkan tonggak perjuangan. Generasi emas yang memiliki kecerdasan intelektual, spiritual, pengendalian diri, kepribadian, serta keterampilan ini hanya dapat terwujud melalui pendidikan. Tentunya bukan hanya pendidikan yang menciptakan kecerdasan intelektual saja, tetapi juga pendidikan yang menciptakan atau membentuk karakter bangsa. Sebagaimana sebuah kutipan yang dikemukakan oleh Socrates, pendidikan adalah mengobarkan api, bukan mengisi bejana. Sungguh sangat mendalam pesan atau makna yang tersirat dari sebuah kutipan ini. Kutipan ini menjelaskan bahwa pendidikan bukan hanya sekedar tentang belajar dan mengajar, tetapi tentang bagaimana kita bisa menjiwai atau memahami esensi utama dari pendidikan agar kita mampu menggapai tujuan pendidikan yang sebenarnya. Oleh karena itu, perlulah bagi kita untuk mempersiapkan pendidikan dengan baik, karena salah satu kunci untuk dapat menyelamatkan diri sendiri, bangsa, dan negara, serta dunia adalah melalui mempersiapkan pendidikan dengan baik. Mempersiapkan pendidikan dengan baik juga merupakan salah satu kunci dari keberhasilan pendidikan. Setidaknya, ada 5 indikator yang bisa digunakan untuk menentukan tingkat keberhasilan suatu pendidikan. Nah sekarang, mari kita analisis satu-satu untuk kita kaji bersama apakah masih relevan 5 indikator ini dengan kondisi sekarang. Indikator pertama adalah dapat tidaknya suatu lulusan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Di dunia saat ini, tidak semua lulusan dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Beberapa faktor yang menyertai atau menyebabkannya antara lain faktor kurangnya ekonomi keluarga, atau keinginan menikah dini, atau keinginan atau tekad bulat untuk menjadi tulang punggung keluarga, untuk bekerja, dan sebagainya. Karena faktor-faktor inilah, tidak semua lulusan dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Berbagai program pemerintah telah dicanangkan untuk dapat membantu mengatasi masalah pendidikan yang timbul akibat ekonomi keluarga. Namun hingga saat ini masih banyak orang-orang yang belum bisa meneruskan pendidikannya dikarenakan lain-lain hal walaupun masalah terkait ekonomi sudah dibantu oleh pemerintah. Semakin banyak lulusan yang dapat meneruskan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, maka semakin baik pula tingkat pendidikan di suatu negara itu. Sehingga indikator yang pertama ini dapat saya simpulkan relevan untuk mengukur tingkat keberhasilan pendidikan sebuah negara. Namun memang kondisi saat ini kurang relevan dengan indikator yang kedua adalah dapat tidaknya seseorang memperoleh pekerjaan. Pengangguran atau sebutan bagi orang yang tidak memiliki pekerjaan adalah salah satu masalah yang hingga kini masih dihadapi oleh beberapa negara di dunia, termasuk salah satunya Indonesia. Kita ambil contoh Indonesia. Berdasarkan data yang saya peroleh dari www.bps.go.id diketahui bahwa sejak tahun 2015 hingga 2019, tingkat pengangguran terbuka Indonesia terus mengalami penurunan. Di tahun 2018, tingkat pengangguran terbuka menurun dari 5,34% menuju 5,28% di tahun 2019.
Penurunan angka ini juga diimbangi dengan tren positif dari kenaikan persentase lapangan pekerjaan di beberapa bidang pekerjaan seperti bidang akomodasi dan layanan makan minum. Namun di sisi lain, lapangan pekerjaan seperti persentase lapangan pekerjaan di bidang jasa keuangan, pertambangan, dan juga pertanian mengalami penurunan. Perkembangan terbaru di tahun 2020 ini, di mana negara-negara di dunia dihebohkan oleh hadirnya pandemi COVID-19, banyak negara-negara yang mengalami masalah perekonomian, tidak terkecuali juga Indonesia, hingga banyak PHK besar-besaran yang dilakukan oleh beberapa perusahaan-perusahaan yang terdampak COVID-19. Ini menambah jumlah pengangguran di Indonesia. Kemudian saya berkesimpulan bahwa indikator nomor 2 ini sesuai untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu pendidikan. Harapannya ketika seseorang kelak menempuh pendidikan, orang tersebut bisa mendapatkan pekerjaan, baik dia dapatkan dari orang lain, dari pemerintah, dari swasta, maupun dengan menciptakan pekerjaan sendiri. Walaupun di kondisi sekarang ini, masih banyak lulusan-lulusan atau angkatan kerja yang belum bisa mendapatkan pekerjaan karena satu dan lain hal. Kemudian indikator yang ketiga adalah besarnya penghasilan atau gaji yang diterima. Tingkat pendidikan dapat mempengaruhi jumlah penghasilan atau gaji yang diterima. Semakin tinggi dapat pula mempengaruhi gaji penghasilan yang diterima. Namun tingkat pendidikan tidak sepenuhnya mempengaruhi besaran atau jumlah dari penghasilan maupun gaji yang diterima. Karena sejatinya, jumlah penghasilan atau gaji yang diterima besarannya tergantung dari seberapa besar usaha atau kemampuan seseorang yang dikerahkan untuk melakukan pekerjaan demi menghasilkan penghasilan atau mendapatkan gaji. Banyak orang-orang di dunia yang berpendidikan tinggi namun memiliki gaji yang pas-pasan. Dan banyak pula orang-orang di dunia dengan berpendidikan tidak terlalu tinggi tetapi mampu menjadi orang-orang kaya, jutawan, bahkan miliarder. Tentunya penghasilan mereka tidak sedikit. Dengan demikian, saya berkesimpulan bahwa indikator nomor 3 ini relevan jika digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, seharusnya mampu membawanya kepada jenjang karir yang lebih tinggi, sehingga dapat memperoleh penghasilan atau gaji yang lebih tinggi. Itu adalah keadaannya seharusnya, walaupun kondisi saat ini tidak sepenuhnya relevan seperti itu. Indikator keempat adalah sikap perilaku dalam lingkup sosial, budaya, dan politik. Membentuk kecerdasan intelektual, pendidikan juga bertujuan membentuk pengendalian diri dan kepribadian yang tercermin dalam pendidikan karakter. Harapannya, dengan mengenyam pendidikan, seseorang mampu merubah perilakunya menjadi lebih baik, menjadi lebih sopan, santun, dan juga manusiawi. Karena bagaimanapun, kualitas seseorang tercermin dari bagaimana cara dia berucap dan bersikap. Namun sangat disayangkan sekali masih banyak orang-orang berpendidikan di luar sana yang memiliki tutur kata dan sikap yang kurang baik. Diskriminasi dan bullying masih kerap kali kita temukan. Selain itu, setelah kita mengenyam pendidikan, harapannya kesadaran politik kita juga semakin meningkat. Contoh sederhana akan kesadaran politik adalah dengan membiasakan diri menggunakan hak suara kita dalam pemilihan umum dan membiasakan menghindarkan dari kebiasaan golput. Dengan ini saya berkesimpulan bahwa indikator nomor 4 ini sesuai atau relevan jika digunakan sebagai ukuran mengukur tingkat keberhasilan sebuah pendidikan, walaupun masih terdapat beberapa kondisi-kondisi yang tidak sesuai dengan indikator nomor 4. Karena semakin baik perilaku seseorang berarti menunjukkan bahwa semakin berhasil pula pendidikan yang dia tempuh. Indikator terakhir atau indikator kelima adalah kemampuan atau skill atau kecakapan hidup seiring dengan peningkatan jenjang pendidikan. Seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan, harusnya kemampuan atau skill seseorang juga meningkat. Namun apakah benar sudah terjadi demikian? Mari kita tanyakan pada diri kita sendiri. Kemampuan, skill, atau kecakapan hidup yang seseorang dapatkan dari pendidikan tentu akan mengubah kemampuan, skill, atau kecakapan hidupnya menjadi lebih baik dan meningkat. Dan banyak juga kita dapati di sekitar kita orang-orang yang semakin meningkat kemampuan atau skillnya seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan yang diampunya. Sehingga saya berkesimpulan untuk indikator nomor 5 ini sesuai jika digunakan sebagai indikator pengukur tingkat keberhasilan suatu pendidikan. Karena memang sudah selayaknya jika kemampuan, skill, atau kecakapan hidup seseorang meningkat juga sesuai dengan jenjang pendidikan yang semakin meningkat. Nah, sudah kita bahaskan mengenai kelima indikator penentuan atau pengukuran tingkat keberhasilan suatu pendidikan. Ada yang relevan maupun ada yang kurang relevan. Semakin saya belajar, semakin saya sadar bahwa banyak sekali hal-hal di luar sana yang belum saya ketahui dan saya pahami. Oleh karena itu, saya mengajak teman-teman semua untuk mari kita bersama-sama menggiatkan dan mensukseskan pendidikan demi masa depan yang lebih baik.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.